Penyu merupakan sejenis kura-kura laut yang bisa ditemukan di seluruh samudra yang ada di dunia. Penyu bisa dikatakan sebagai hewan yang sudah ada sejak zaman kapur hingga saat ini, sehingga wajar rasanya apabila menyebut spesies penyu seusia dengan dinosaurus. Keberadaan penyu saat ini sudah termasuk hewan yang dilindungi, sehingga segala bentuk perburuan liar tidak diperbolehkan dan sudah bersifat ilegal. Untuk membantu agar semakin mengenal penyu, maka simaklah beberapa faktanya yang berikut ini. Pertama, penyu memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Setiap hewan memang selalu memiliki kemampuannya yang luar biasa dalam berbagai hal. Termasuk dalam konteks ini adalah penyu. Penyu termasuk hewan yang bisa kamu temukan keberadaannya di hampir seluruh samudra, sehingga membuat penyu ini pandai sekali dalam bernavigasi. Dilansir Unipi, penyu terkenal karena orientasi dan kemampuan navigasi yang luar biasa, sebab memungkinkan mereka untuk bernavigasi melintasi seluruh cekungan lautan atau mencapai pulau-pulau terpencil di samudra sekalipun. Pada saat penyu baru menetas dan meninggalkan pantai pertama kali, biasanya mereka akan menggunakan medan magnet bumi dan arah gelombang laut sebagai kompas untuk memandu mereka menuju ke perairan yang lebih dalam. Kedua, penyu termasuk hewan yang panjang umur. Usia setiap spesies hewan mungkin akan berbeda-beda, sebab ada yang mungkin berumur panjang dan ada pula yang pendek usianya. Ternyata penyu termasuk ke dalam deretan hewan berumur panjang jika dibandingkan dengan jenis hewan-hewan laut lain pada umumnya. Dilansir WWF, penyu laut bisa memiliki usia yang panjang dengan rentang hidup yang hampir mirip dengan manusia. Biasanya penyu laut bisa hidup lebih dari 50 tahun dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menjadi dewasa, yaitu sekitar 20 dan 30 tahun, serta tetap aktif bereproduksi selama 10 tahun berikutnya. Ketiga, penyu bertelur di pantai. Penyu memang merupakan hewan yang aktif beraktivitas di lautan bebas, bahkan mengarungi luasnya samudra dengan kemampuan navigasi yang dimilikinya. Namun, penyu ternyata tetap membutuhkan pantai sebagai tempat yang paling ideal untuk bertelur. Dilansir Alternos, biasanya penyu tersebut akan menepi ke pantai-pantai untuk sekadar bertelur dan membiarkannya menetas. Itulah alasan mengapa orang-orang tak boleh sembarangan asal pegang atau memegang telur penyu yang ditemukan di pantai. Keempat, penyu tidak bisa memasukkan kepalanya ke cangkang mereka. Penyu dan kura-kura memang memiliki kemiripan yang cukup banyak, namun hanya dibedakan dari bentuk sirip dan juga cara hidup dari dua spesies hewan ini. Namun, satu keunikan dari kura-kura yang sudah pasti diketahui oleh orang-orang adalah bisa memasukkan kepalanya ke dalam cangkang. Dilansir Ocean Conservancy, cangkang pada penyu sebetulnya merupakan bagian dari tulang belakang yang membentuk semacam kerangka luar. Namun, berbeda dengan kura-kura yang bisa memasukkan kepalanya ke dalam cangkang, penyu justru tidak bisa memasukkan kepala ataupun sirip ke dalam cangkang miliknya. Kelima, memiliki cara bernapas yang tak biasa. Penyu memang menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dan bahkan dikenal sebagai hewan laut yang sangat aktif. Namun, sebetulnya penyu memiliki cara tersendiri untuk bisa bertahan hidup, sekaligus bernapas dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Dilansir Alfredly Project, sama dengan reptil lainnya, tentu saja penyu juga memiliki paru-paru, namun dengan struktur yang berbeda dibandingkan dengan mamalia. Meski begitu, paru-paru pada penyu tetap berfungsi dengan baik dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keenam, penyu adalah penyelam laut dalam dan bisa bertahan di bawah air untuk waktu yang lama. Sebagai reptil, penyu menghirup udara tetapi mereka memiliki kemampuan dalam kondisi alami untuk tetap tenggelam selama berjam-jam pada suatu waktu. Mereka bahkan tidur di bawah air. Kebanyakan penyu menghabiskan seluruh hidupnya di laut, hanya kembali ke pantai bersarang untuk bertelur. Namun, di Kepulauan Pasifik, penyu hijau sering datang ke pantai untuk berjemur di pantai.
Penyu hijau memiliki keunikan dari penyu lainnya karena mereka adalah herbivora, mereka kebanyakan memakan lamun dan alga. Diet ini memberikan tulang rawan dan lemak mereka berwarna kehijauan, bukan warna hijau pada cangkang, dari situlah nama mereka berasal. Ketujuh, penyu bertelur di sarang, yang mereka gali di pasir dengan sirip belakang. Kelompok telur disebut clutch. Mereka biasanya bertelur 100–125 telur per sarang dan akan bersarang beberapa kali, terpisah sekitar 2 minggu, selama beberapa bulan. Begitu telur menetas kira-kira 2 bulan kemudian, tukik menggali sarangnya. Proses ini umumnya memakan waktu beberapa hari. Begitu mereka muncul, penyu kecil bergegas ke laut dan membuat jalan mereka ke lepas pantai menuju lautan terbuka. Penyu menghadapi banyak ancaman, tetapi mereka yang bertahan hidup hingga dewasa sudah berusia puluhan tahun. Kedelapan, suhu pasir menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin penyu, seperti banyak kura-kura lainnya, ditentukan oleh suhu di dalam sarang. Suhu inkubasi yang lebih dingin menghasilkan tukik jantan dan suhu inkubasi yang lebih hangat menghasilkan tukik betina. Suhu yang berfluktuasi antara kedua ekstrem akan menghasilkan campuran tukik jantan dan betina. Penyu menjadi hewan yang dilindungi, sehingga semua spesiesnya tak boleh diburu sembarangan. Selain itu, penyu juga sangat aktif untuk bernavigasi melintasi lautan, sehingga membuat hewan ini sangat menarik. Apakah kamu pernah melihat penyu secara langsung?